Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Shalom saudara, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Dan mengapa dosa ini tidak memperoleh pengampunan? Pertanyaan ini terkadang menghiasi perjalanan iman orang Kristen dan terkadang menimbulkan kebingungan karena kita terlepas dari konteks peristiwa saat itu. Saudara, konfrontasi orang Farisi dengan Yesus masih berlanjut. Kali ini peristiwa pengusiran setan dipakai oleh orang Farisi sebagai senjata. Orang yang dikuasai setan itu bisu dan buta. Yesus menyembuhkan dia sehingga ia dapat melihat dan berbicara kembali. Takjubnya orang banyak terhadap Yesus dipatahkan orang Farisi dengan mengatakan bahwa Yesus memakai kuasa Beelzebul, pemimpin setan, untuk mengusir setan. Orang Farisi berasumsi jika setan tunduk pada perintah Yesus untuk pergi dari orang yang dirasuknya, bukankah itu berarti Yesus memiliki kuasa pemimpin setan, yaitu Beelzebul? Tuduhan ini jelas berbahaya, saudara. Karena bagi orang Yahudi zaman itu, mempraktekkan kuasa setan diancam hukuman rajam. Namun, logiskah pernyataan mereka ini? Jika setan ingin berkuasa di dunia ini, mungkinkah ia mengusir sekutunya dari orang yang sedang dia kuasai? Jelas ini tidak masuk akal. Karena memang tujuan daripada orang Farisi hanya untuk menjatuhkan Yesus, mencari kesalahan kepada Yesus, dan menyalah-nyalahkan Yesus. Pernyataan Yesus jelas, saudara. Kerajaan atau kota yang terpecah belah pasti akan jatuh. Ini juga berlaku untuk kerajaan setan. Jika Yesus mengusir setan, bukankah berarti ia tidak bersekutu dengan setan? Sebaliknya, jika bukan karena setan, tentu
mudah dipahami bahwa yang dapat melakukannya hanyalah kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan. Lalu kuasa siapakah yang lebih besar dari kuasa setan? Jelas adalah kuasa Allah. Saudara, respon orang Farisi terhadap apa yang Yesus lakukan sesungguhnya berbicara tentang hati yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ketidakpercayaan itu diekspresikan melalui perkataan ayat yang ke-24. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini adalah penghujatan. Jika orang menolak Yesus, bisa saja karena orang itu tidak kenal Yesus dengan baik. Namun jika Roh Kudus telah memberi pencerahan, tetapi orang itu masih juga menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia tidak akan diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang khusus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah dan digerakkan oleh Roh Kudus, namun tetap menolak untuk percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus. Sudah tahu, sudah ngerti kebenaran, namun dengan sengaja menolak. Dan ini adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, karena tidak diampuni. Sebab pada dasarnya mereka bukan gandum, tetapi ilalang. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus mendoakan, baik itu orang-orang yang saat ini sedang kita layani maupun keluarga kita, untuk sungguh-sungguh menerima Injil. Mari kita doakan saudara, agar Roh Kudus melembutkan setiap hati yang keras, supaya terbuka pada kebenaran bahwa Kristus adalah Juru Selamat, bahwa Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Demikian juga saudara, apabila kita sudah mengaku percaya kepada Yesus, sudah mengaku terima Yesus, biarlah kita pun juga tidak mengeraskan hati untuk percaya dan hidup dalam pemerintahan Yesus. Percaya kepada Yesus dalam Injil Matius adalah hidup dalam pemerintahan Allah, di mana Allah memimpin kerajaannya, memimpin gerejanya, itu melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan tolong kami, supaya kami pun juga tidak mengeraskan hati. Ketika kami sudah mengaku percaya, ketika kami mengaku terima Tuhan, biarlah kami pun juga tidak mengeraskan hati untuk sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam pemerintahan Tuhan. Karena ketika kami tahu kebenaran, kami sudah digerakkan oleh Roh Kudus, tapi kami tetap menolak Yesus, menolak untuk percaya, menolak untuk hidup dalam pemerintahannya, maka sesungguhnya kami sudah menghujat Roh Kudus, dan pintu pengampunan itu tertutup bagi setiap kami, karena sesungguhnya kami bukan gandum, tetapi adalah ilalang. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami hidup dalam pemerintahan Allah yang dipimpin oleh kebenaran firman. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, Ibu Komang Sari. 61 tahun Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menolong, Tuhan telah memimpin perjalanan imannya, hidupnya sampai saat ini. Kami terus berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman, dalam segala kesederhanaannya. Sungguh-sungguh menaruh percaya dan menyediakan hati untuk dipimpin oleh Tuhan melalui firman. Demikian juga untuk Bapak Katmin, juga Tuhan tolong dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam imannya. Tuhan pakai juga untuk menjadi terang di tengah-tengah keluarga besar.
Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Komangsari. Kiranya Tuhan memelihara iman dan kesetiaan dan terus hidup dalam pemerintahan Allah. Tuhan memberkati.